Di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan amalan-amalan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di bulan suci Ramadan, bulan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Di antara isi daripada kitab suci Al-Qur'an yaitu mencangkup kisah-kisah terdahulu. Di antaranya baginda Rasulullah SAW diceritakan tentang keadaan umat-umat terdahulu yang ingkar kepada utusannya, kepada nabinya. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal-hal itu terhadap kepada baginda Rasulullah SAW? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasuli ma nusabbitu bihi fuadaka." Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara banyak kisah-kisah umat terdahulu yang dilakukan pada nabinya, yang mengingkari perintah nabinya, semata-mata Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati baginda Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita biar nggak kaget, kalau misalnya orang-orang dulu tuh umat sebelum kamu pernah ngelakuin hal-hal ingkar pada perintah nabinya, seperti menyurangi timbangan, seperti menyukai yang sejenis, maka ketika ingkar, ketika nabinya memerintahkan ittaqillah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mendengar perintah nabinya, lebih mengikuti keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan azab padanya dan menyelamatkan nabinya. Kemudian wajah aka fi hadhil haqqu, dan di dalam kisah tersebut terdapat kebenaran, yang artinya mana sih hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana sih yang enggak diridhoi. Ketahuan tuh bahwa kita harus tunduk patut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyelisihi pendapat, dengan tidak mengikuti kemauan kita sendiri. Wa mau'izatu, dan nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi kaum orang-orang mukminin. Di sini dalam Al-Qur'an disebutkan dalam orang-orang untuk mukminin, sebab semua daripada kita Islam. Kalau ada orang yang tidak mengajarkan sholat, dengan tidak mengerjakan sholat, tidak menghapus status keislamannya, namun tidak sempurna keislamannya, tetap Islam. Tapi yang di sini disebutkan orang-orang yang mukmin. Siapa orang-orang yang mukminin? Ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunaikan perintah Allah seperti sholat. Ketika azan langsung ia buru-buru sholat. Kemudian puasa, menunaikan puasa Ramadan, lalu mengeluarkan zakat. Ini yang dimaksud dengan orang-orang mukminin, sebagai peringatan untuk kita yang ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, na'malu ala makanatikum, berbuatlah sekehendak kalian, semau kalian, inna amilun, maka sungguhnya kami akan juga berbuat sama seperti orang umat-umat terdahulu yang lebih mengikuti keinginannya sendiri. Ia mau berbuat kayak gini, ikuti nenek moyangnya, sebab nenek moyang melakukan ini, ia lakuin. Ketika telah datang perintah yang benar, yang tidak ada salah di dalamnya, ia lebih mengikuti
apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya, padahal nenek moyangnya tersebut tidak tahu yang dilakukannya ini benar atau enggak. Nah, maka sebenarnya Allah juga bisa berbuat seperti itu. Allah akan menurunkan azab, naudzubillah min dzalik, di antara mereka. Maka kita harus merenungi, meresapi, mengambil hikmah di balik kisah-kisah para nabi terdahulu yang mendapatkan ketika nabinya memerintahkan padanya, menyeru untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hak-hak Allah, menjauhi daripada hal-hal yang batil. Maka kita harus sami'na wa ata'na, insyaallah. Yang namanya takwa, teman-teman, ialah menunaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan kita, dengan sekuat kita. Setiap daripada orang mempunyai kadar kemampuan masing-masing, maka lakukanlah. Kita bisa sholat tepat waktu kita lakukan. Ketika lagi sibuk misalnya, ya kita belum bisa tepat waktu, ya wes, ketika kerjaan sudah selesai langsung sholat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di bulan suci Ramadan ini jadi la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlepas daripada berlalu nanti bulan suci Ramadan, kita terus dijaga iman kita, takwa kita, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya, menjaga perbuatan kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dengan baik, agar nantinya kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.